Kedua, setiap jemaatnya mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Di dalam ayat 13 dan ayat 15 dalam Efesus pasalnya yang keempat. Kedewasaan tak hanya tampak lewat doktrin atau pengakuan iman suatu gereja, tetapi juga keserupaannya dengan gambar atau sifat Tuhan Yesus Kristus. Ini sejalan dengan tujuan kekal Allah yang dinyatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 29 yang berbunyi, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Allah menghendaki agar jemaat serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan itu akan tergenapi ketika jemaat mencapai kemuliaan di surga nanti. Seperti dinyatakan di dalam Filipi pasal 1 ayat 6 dan pasal 3 ayat 20-21. Namun demikian, Allah saat ini memanggil jemaat untuk memakai setiap cara berdasarkan Alkitab untuk bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus selagi jemaat masih di bumi ini. Seperti kata Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat 12-14 yang berbunyi, aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Efesus 4 ayat 15 menunjukkan bahwa kita harus mengejar keserupaan dengan Kristus Yesus dalam setiap segi kehidupan, doktrin, dan pelayanan, dan lain sebagainya di seluruh aspek hidup kita. Hal ini hanya mungkin dicapai dengan karya Roh Kudus yang menerangi dan membaharui, sementara jemaat dengan tekun mempelajari Alkitab dan hidup taat pada apa yang tertulis di dalamnya. Yang ketiga, bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Di dalam Efesus 4 ayat 14. Kata anak-anak diterjemahkan dari bahasa Yunani nepios, yang secara harfiah artinya bayi atau anak kecil. Secara konotasi artinya orang yang belum dewasa atau berpikiran pendek. Rasul Paulus memakai istilah yang sama di dalam 1 Korintus 13 ayat 11 untuk menggambarkan pertumbuhan orang percaya dari kekanak-kanakan rohani menuju kedewasaan rohani. Yang bunyinya, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Alkitab mengecam orang yang mengaku percaya Kristus, namun tetap tidak dewasa secara rohani. Dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 20, Rasul Paulus menasehati jemaat di Korintus. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiran. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Penulis surat Ibrani juga menegur jemaat yang tidak dewasa. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut pandang, sudah seharusnya menjadi pengajar, namun masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak-anak kecil.
Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ibrani 5 pasal 12 sampai 14. Semua ayat itu mengajarkan adanya hubungan langsung antara pengajaran Alkitab dan kedewasaan rohani. Saat pengajaran Alkitab diabaikan, jemaat tidak akan mencapai kedewasaan rohani. Keempat, teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Efesus 4 ayat 15. Inilah resep penting untuk pertumbuhan tubuh Kristus, yaitu gereja. Kebenaran Alkitab yang disampaikan dan dilakukan, itulah resep penting untuk pertumbuhan gereja. Cara utama untuk menyampaikan kebenaran dalam jemaat adalah melalui khotbah dan pengajaran. Tetapi nasihat Rasul Paulus ini bukan untuk pemimpin atau pengkhotbah saja. Setiap jemaat harus berusaha mengerti Alkitab atau mengenal firman Allah seperti yang dinyatakan di dalam Ibrani pasal 5 ayat 13. Mampu membedakan yang baik dan yang jahat dalam hal doktrin dan praktek, serta mampu mengajar, menghibur, menegur, dan menasehati. Yang dituntut di sini, khususnya Rasul Paulus dari Timotius dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 15, dapat juga diterapkan dalam berbagai tingkatan kepada setiap anggota jemaat maupun pemimpin. Yang bunyinya, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Frasa dalam kasih sangatlah penting, terutama dalam situasi gereja dengan jemaat yang belum dewasa. Kita harus senantiasa membagikan kebenaran dengan motivasi kasih. Kasih Kristus. Dan dengan cara yang mengasihi. Orang biasanya sulit menerima pengajaran, didikan, atau teguran, bahkan orang percaya yang sudah dewasa sekalipun. Karena itu, firman kebenaran harus selalu disampaikan dengan kasih dan kesabaran. Perhatikan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 24-25. Rasul Paulus menulis, seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Yang kelima, seluruh tubuh menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ayat yang ke-16 Efesus pasal 4. Kata membangun berasal dari bahasa Yunani oikodomi. Kita dapat melihat juga di dalam Roma pasal 14 ayat 19. 2 Korintus pasal 10 ayat 8. Dan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11. Kata ini merupakan gabungan dari oikos atau tempat tinggal atau rumah dan demo yang artinya membangun. Setiap anggota jemaat harus berusaha bertumbuh mencapai kedewasaan dalam pemahaman doktrin Alkitab dan karakter supaya ia dapat turut membangun pertumbuhan dan kesehatan rohani seluruh jemaat. Sama seperti tubuh jasmani memerlukan setiap anggota atau bagiannya untuk berfungsi dengan baik agar seluruhnya sehat, demikian juga gereja memerlukan setiap anggotanya untuk bertumbuh dan berkembang secara rohani. Dari ini semua yang sudah kita pelajari, kita dapat melihat di dalam Efesus 4 ayat 13-16. Itu kita dapat menjawab pertanyaan, apa saja ciri gereja yang dewasa dan apa yang Anda dan saya atau kita doakan dan lakukan bagi gereja kita sehingga jemaatnya bertumbuh semakin
dewasa